Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال محله في الوضوء والغسل. Masih kita berbicara tentang bab siwak. Mahalluhu fil wudu'i wal ghusli. Tempatnya bersiwak di waktu wudu dan di waktu mandi. Ini ketika berwudu kapan melakukan siwaknya, dan ketika mandi juga disunahkan bersiwak. Kapan waktu daripada bersiwaknya? Fihi khilafun, di sini ada perselisihan pendapat ulama. Fa inda Ramli, menurut al-Imam Muhammad Ramli, mahalluhu, tempatnya bersiwak, qabla ghaslil kaffain, sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sebelum membasuh kedua telapak tangan. Fayahtaju ila niyatin, maka butuh kepada niat. Annahu sunnatun lil wudu awil ghusli, bahwasanya bersiwak itu sunnah lil wudu, untuk berwudu, awil ghusli, atau untuk mandi. Jadi menurut Al-Imam Muhammad Ramli, tempat bersiwak ketika berwudu sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sebelum membasuh kedua telapak tangan. Jadi pas mau wudu langsung. Itu mau wudu nih ya. Langsung. Keran jangan nyalain dulu. Langsung bersiwak. Dengan niat bahwasanya sunnatun lil wudu. Nawaitu siwak li sunnatil wudu lillahi ta'ala. Saya niat bersiwak untuk melakukan wudu. Baru membasuh kedua telapak tangan. Jelas ya? Ketika mandi gimana? Sama. Sebelum membasuh kedua telapak tangan, sunnah juga ketika memulai mandi membasuh diawali dengan kedua telapak tangan. Sebelum melakukan, ini siwak dulu. Niat saya bersiwak melakukan sunnah mandi. Itu tempatnya menurut Al-Imam Muhammad Ramli. Wa inda Ibn Hajar, menurut Al-Imam Ahmad Ibn Hajar, mahalluhu, tempat bersiwak, ba'da ghuslil kaffain, setelah membasuh kedua telapak tangan. Imam Ramli mengatakan sebelum membasuh kedua telapak tangan, butuh kepada niat. Kalau menurut Al-Imam Ahmad Ibn Hajar mengatakan tempat bersiwak ba'da ghuslil kaffain, setelah membasuh kedua telapak tangan. Fala yahtaj ila tilkan niyati, maka tidak butuh kepada niat itu. Jadi enggak usah pakai niat lagi. Jadi ketika membasuh kedua telapak tangan, niat nawaitu sunnanal wudu lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu lillahi ta'ala. Baru bersiwak. Ketika siwak, udah nggak butuh lagi kepada niat. Karena sudah termasuk bagian sunnah-sunnah wudu yang telah diniatkan ketika membasuh kedua telapak tangan. Jelas ya? Ini hanya perselisihan. Mana yang kita pilih? Antara kedua Al-Imam Muhammad Ramli dan Imam Ahmad bin Hajar, ini dua-duanya satu kufu, sepadan ya.
dari ulama Syafi'iyah satu zaman, mereka satu zaman dan sekufu sepadan. Sehingga ada seorang syair mengatakan dalam satu bait syair, Muhammadur Ramli yukafi Ibnu Hajar fakhtar bainahuma bila khalal. Al-Imam Muhammad Ramli sepadan dengan Imam Ibnu Hajar, pilih salah satu dari keduanya nggak apa-apa. Ya, pilih salah satu daripada keduanya nggak apa. Biasanya ini ulama berselisih dalam hal pendapat. Tapi kalau keduanya sudah ittifaq sepakat dalam satu permasalahan, ini kuat. Kalau keduanya sepakat dalam satu permasalahan, ya, sepakat Ibn Hajar, Imam Ramli dalam satu permasalahan, maka ini adalah pilihan yang sangat kuat sekali. Jadi pilih salah satunya nggak apa-apa. Cuma kebanyakan ulama Hadramut yamilun, mereka lebih condong ila gauli Ibn Hajar, kepada pendapat Al-Imam Ahmad bin Hajar. Ulama Mesir atau masyarakat Mesir yamilun, mereka ulama Mesir lebih condong kepada pendapat Al-Imam Ahmad kepada pendapat Muhammad Ramli. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Murtasyidin Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur. Dalam kitab Bughyahnya disebutkan kenapa ulama Hadramut lebih condong kepada pendapat Imam Ibn Hajar, tentunya dengan beberapa alasan. Yang pertama dikatakan awsa' idrakan fi ilmu hadis. Dikatakan Ibn Hajar ini lebih luas pemahamannya dalam ilmu hadis. Bukan hafalan, idrak. Idrak memahami dalam ilmu hadis lebih luas, dikatakan demikian. Yang kedua alasannya aktsar mahabbatan li ahlil bait. Lebih kelihatan nampak kecintaannya kepada keluarga Nabi. Al-Imam Ramli bukan yang nggak cinta, tapi lebih condong, lebih nampak, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hajar. Dengan alasan demikian, maka yamilun ulama Hadramut, kebanyakan mereka lebih memilih condong kepada daripada pendapat Ibn Hajar, dan juga kebanyakan ulama Indonesia demikian, dan lain sebagainya. Tapi di sini bukan dijadikan permasalahan, karena ikhtilaful ummah rahmat. Ini a'immah yang luar biasa dan masalah furu'iyah, bukan masalah daripada usul. Kemudian maratibus siwak lahu khamsatu maratib. Tingkatan-tingkatan bersiwak memiliki 5 tingkatan. Jadi bersiwak itu memiliki 5 tingkatan. Ada tingkatan yang pertama yang paling afdal, tingkatan kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Tingkatan yang pertama ayyakuna bi'udil arak, bersiwak dengan kayu arak. Ini kayu arak ini, yang sama-sama kita ketahui, yang namanya udul arak. Kayu arak namanya, al-arak namanya itu. Wallahu alam jenisnya gimana di sana ya. Al-Fakir juga belum dapetin tuh, ya, ketemu. Pokoknya dijualin banyak aja di sana. Ya. Nah ini yang paling afdal. Kalau di Hadramut di setiap masjid banyak dijual tuh depan masjid. Jadi sering ganti, enak. Ya, depan masjid percis kang siwak tuh banyak. Ini namanya udul arak. Ini yang paling tingkatan yang paling afdal yang pertama. Yang kedua summa jaridin nakhli. Kemudian yang kedua batang kurma. Batang kurma. Jaridun nakhli, batang kurma. Lima rawahul Bukhari min anna akhira siwakin istaka bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indal maut kana min asabin nakhli. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya akhir siwak yang bersiwak dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam indal maut, ketika meninggal dunia, kana min asabin nakhli, dari batang kurma. Wa huwa jariduh. Asabin nakhli jariduh. Ma lam yanbut alaihi khus. Ma lam yanbut alaihi khusun. Khusun ini warakun nakhli. Jadi batang kurma yang belum tumbuh daripada daunnya. Jadi yang masih muda. Batang kurma yang belum tumbuh daripada daunnya. Lam yanbut alaihi khusun, yang belum tumbuh alaihi khusun. Ai warakun nakhli. Khus ini adalah daun daripada kurma. Daun daripada pohonan kurma. Jadi batang kurma yang belum tumbuh daripada daunnya. Nah, yang masih muda berarti itu. Nah ini. Nah, batang muda. Muda ini siwak yang terakhir yang digunakan oleh Nabi SAW ketika beliau indal wafah, ketika akan meninggal dunia. Nah itu yang isyarah dari Nabi ketika beliau sakaratul maut, indal maut, Nabi yushir, mengisyaratkan kepada siwak yang ada di sampingnya, mengisyarahkan dengan siwak yang ada di
di sampingnya agar dikenakan, dipakaikan. Maka pahamlah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sebelum menyiwakan kepada Nabi, Nabi juga mengisyaratkan, minta kepadanya agar untuk dilembutkan. Makanya ini siwaknya sebelum dipakaikan kepada Nabi dilembutkan oleh Sayyidina Aisyah. Digigit sama beliau sampai lembut, karena dari batang kurma tuh, batang kurma sampai lembut, kemudian dipakaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan satu kebanggaan yang sangat dibanggakan oleh Sayyidina Aisyah. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Qad jama'allah riki wa rigahu." Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan antara ludahku dan ludahnya di saat-saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Nah, ini luar biasa. Jadi itu tingkatan yang kedua, bersiwak dengan kayu daripada atau batang kurma yang masih muda. Ya. Yang ketiga, summa'udiz zaitun, kemudian batang pohonan zaitun. Batang pohon zaitun. Lima rawahu Daraqutni. Ni'mas siwak, Nabi bersabda, ni'mas siwak az-zaitun, sebaik-baiknya siwak itu adalah zaitun, dari batang pohon zaitun. Min syajaratin mubarakatin, dari pohonan yang diberkahi. Dari pohonan yang diberkahi. Tutayyibul fam, yang mewangikan mulut. Bersiwak dengan batang zaitun mewangikan mulut. Wa tuzhibu bil hafar, dan menghilangkan kuningnya gigi. Wa tuzhibu bil hafar, dan menghilangkan kuningnya. Wa huwa siwaki wa siwakul anbiya min qabli, kata Nabi, dan itu adalah siwaku dan siwaknya para nabi sebelum aku. Nah, jadi menggunakan batang daripada zaitun. Nah, itu tingkatan yang ketiga, tapi yang paling afdal ini nih, udul arab, yang paling afdal. Yang kedua batang kurma. Mengapa Nabi mengatakan ni'mas siwak, sebaik-baiknya siwak? Ya, pujian dari Nabi di situ. Ya. Tapi tetap dikatakan oleh para ulama, al-aglabiyah, kebanyakan yang paling digunakan oleh Rasulullah adalah min udul arak, daripada kayu siwak yang ini. Ya, ini. Kemudian tingkatan yang keempat adalah wa summa kulli udin, segala batang pohon lahu raihatun, yang memiliki bau. Segala batang pohon, tingkatan yang keberapa? Yang keempat, segala batang pohon yang memiliki bau. Bau agak wangi dikit. Illa raihan, kecuali pohonan raihan. Kalau pohonan raihan enggak disunahkan, dikatakan, enggak dianjurkan. Kenapa? Dalam ta'likannya dikatakan, lima gila innahu yurisul juzam, yang menggunakan siwak dengan batang daripada pohon raihan bisa seorang menyebabkan terkena penyakit lepra di situ. Ya, penyakit lepra ini penyakit yang berbahaya sekali. Ya, dikatakan illatun, satu penyakit. Yang pertama kali yahmaru al-udwu, anggota badannya memerah. Summa yaswaddu, kemudian menghitam. Summa yatashaggagu, kemudian pecah-pecah. Summa yatanasaru, kemudian berjatuhan. A'adzanallah, semoga Allah melindungi kita dari itu penyakit. Itu penyakit yang sangat bahaya sekali. Nah, penyebabnya diantaranya adalah bersiwak menggunakan daripada kayu dari pohon raihan. Ya, jadi jangan. Kalau ada di sini ditanam ya, nggak ada tapi ya. Nah, kita belum nemuin raihan, gimana tuh? Jadi itu tingkatan yang keberapa? Yang keempat. Kulli udin, segala batang yang memiliki bau. Ya. Kemudian yang kelima, bagiyatil a'wad, daripada batang-batang yang lainnya. Tingkatan yang kelima, batang-batang yang lainnya. Apa aja itu? Ya, apa aja? Misalnya potlot, misalnya ya. Kalau potlot berdarah ntar deh. Kasar. Batang apa aja? Ya. Pakai koas. Pakai batang pohon apa saja. Pohon jambu, pohon apa, nggak jadi masalah. Ya. Kalau ente pakai itu, yahsul aslu sunnah, mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Cuma perlu dicatat, kalau pakai batang pohonan yang bau, yang berasa, merubah daripada bercampur dengan rik, dengan ludah ente, kan otomatis baunya beda tuh ya. Dalam salat ente telan, ya batal salat ente. Ya, batal. Ya bolehlah kita gunakan yang demikian fi kharij shalah, di luar salat. Kayak mau ta'lim, baca Quran segala macam. Kan siwak di berbagai macam tempat disunnahkan untuk bersiwak. Nah, ini
Maratibu siwak, tingkatan-tingkatan siwak yang memiliki 5 tingkatan. Jadi yang pertama dengan kayu arak. Kedua dengan batang pohon kurma yang masih muda. Kemudian batang zaitun. Kemudian segala batang yang memiliki bau kecuali raihan. Kemudian batang yang lainnya. Ya. Walikulli martabatin, dan setiap martabah kedudukan laha khamsatu maratib ukhra. Dan setiap kedudukan yang ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, laha memiliki khamsatu maratib ukhra, memiliki 5 tingkatan-tingkatan yang lain. Jadi yang nomor pertama, udul arak dengan batang apa? Batang arak. Yang ini, batang yang siwak yang biasa. Ini juga memiliki 5 tingkatan. Ya. Yang kedua, jaridun nakhli, batang daripada kurma yang masih muda, itu juga memiliki 5 tingkatan. Jadi fal majmu, semuanya keseluruhnya ada 25 martabatan, ada 25 martabat tingkatan. Ya. Jadi dari 5 kedudukan martabat tingkatan ini setiapnya memiliki 5 martabat. Jadi kalau dijumlahin 5 kali 5 berapa? 25. Fa afdhalul maratib, maka paling afdalnya tingkatan yang pertama ayyakuna bil arak al munaddah bil ma. Kan tingkatan yang pertama bersiwak dengan kayu siwak, yang ini al arak. Yang mana udul arak memiliki 5 tingkatan dalam bersiwak yang paling afdal. Yang pertama dengan kayu arak al munadda, yang dibasahi bil ma'i, dengan air. Itu punya kayu siwak dibasahi dengan air. Itu tingkatan yang paling afdal itu. Yang paling afdal. Summa al-munadda bima'il wardi, tingkatan yang kedua yang al-munadda dibasahi dengan air mawar. Cuma kalau air mawar repot kalau buat sholat, jangan. Nanti baunya ketelan bisa batal. Ya buat baca Quran, buat hadir majelis, ya segala macam di luar sholat. Summa al-munadah berrik, tingkatan yang ketiga yang dibasahi berrik dengan ludah. Kan biasa kasar dibasahin pakai ludah inti, itu tingkatan ketiga. Summa ar-ratab, kemudian yang keempat ar-ratbu, yaitu batang daripada siwak dari udul arak ar-ratbu yang basah. Kan ada kadang-kadang kayu siwak yang basah tuh ya. Ada gak yang begitu? Yang agak demek-demek dikit ya. Nah, ini tingkatan yang keempat. Kemudian yang kelima summal yabis, kemudian kayu arak yang kering. Langsung dipakaikan siwak. Jadi kayu arak ini memiliki 5 tingkatan. Yang pertama yang dibasahi dengan air, yang kedua yang dibasahi dengan air mawar, yang ketiga yang dibasahi dengan ludah, yang keempat ar-ratbu, kayu araknya yang basah, kemudian yang kelima kayu arak yang kering, langsung disiwakan. Itu tingkatan. Ini cuma permasalahan aja ya dibahas itu. Qala ba'dhum fi hadzal maratib, berkata sebagian ulama fi hadhil maratib, dalam tingkatan-tingkatan ini, dalam 2 nazaman bait syair, arakun jaridun nakhli zaitunur ratab fatibun warihun bakil a'wadi kammila wa kullu munaddal ma famal wardi rikuhu fadhul yabsi ratbun fis siwakidri wa'mala. Jadi arakun kayu arak, tingkatan yang maratib dari bersiwak. Yang pertama arakun kayu arak, jaridun nakhli yang kedua batang kurma, zaitunur ratab, kemudian yang ketiga adalah batang zaitun, secara tertib gitu. Fatibun rihun, kemudian batang yang memiliki bau, aroma yang bau, rihum, wangi tapi baunya ya. Kemudian yang kelima bakil a'wadi kammila, sisa daripada batang yang lainnya kammila, secara sempurna. Kemudian wa kullu munaddal ma, dan setiap yang dibasahi dengan air, ini tingkatan yang keduanya. Dari batang kurma yang pertama, batang kurma apa namanya, batang al-udul arak, yang paling utama tingkatannya apa? Kullun munaddal ma, yang dibasahi dengan air. Famal wardi, yang kedua dengan air mawar. Rikuhu, yang ketiga dengan air ludah. Fadhul yabsi. Tapi dalam nazaman ini yang keempat disebutkan adalah udul arak
apa namanya, siwak dari kayu arak, ya besi yang basah, bukan yang basah, yang kering, yang demek, yang basah dulu, yang kering dulu, yang kering. Dalam al-Dhaman beda, yang kering, ratbun, baru yang kelima yang basah. Fi siwaki idri wa'mala, dalam bersiwak idri ketahuilah, wa'mala, dan amalkanlah. Nah di sini dalam al-Dhaman yang nomor 4 dibalik tadi itu ya. Nah ini menurut pendapat, tapi al-mu'tamad, pendapat yang terkuat, yang pertama kita sebutkan tuh. Yang basah dulu baru kering. Tapi dalam al-Dhaman ini yang kering dulu baru basah. Ini cuma pendapat aja di situ ya. Lewatin terus. Sekarang kita berbicara kaifiyatu maski, cara memegang daripada kayu siwak. Cara megangnya gimana? Megang bagaimana aja dapat pahala sunnah. Itu mau begini nggak apa-apa. Ya, mau megang begini nggak jadi masalah. Tapi cara yang paling afdalnya gimana dalam memegang? Ayyuj'al, dijadikan khinsirul yadil yumna, kelingking daripada tangan kanan, tahtahu, di bawah siwak. Kelingking tangan kanan di bawah siwak. Wal binsir, dan jari manis. Wal wusta, jari tengah. Was sababah, jari telunjuk. Fauqahu, di atas siwak. Ya. Wal ibhamu, dan jari, ibu jari, jempol, tahtahu inda ra'sihi, di bawah siwak, inda ra'sihi, dekat dengan atasnya di sini. Jadi begini tuh. Jelas ya? Cara megang daripada siwak yang paling afdal megangnya begini tuh, siwak. Ya ente megang dengan cara apa saja dapat aslu sunnah, tapi ini yang paling afdal. Kelingking sama jempol di bawahnya. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk di atasnya. Siwak. Sekarang kita berbicara kaifiyatus isti'mali, cara menggunakannya. Dari yang paling afdal. Cara gimana aja pun nggak apa-apa. Begini-begini langsung dapat pahala sunnah. Tapi yang paling afdal gimana? Fil asnan, pada gigi. Ardan, secara mendatar. Secara mendatar. Fil lisan, kalau lidah, tulan, memanjang. Jadi kalau gigi begini, kalau lidah ke bawah, memanjang. Bukan lidah digeser kemari, jangan. Kalau lidah ke bawah, kalau gigi ke samping, ya, kiri kanan. Wadzalika, dan itu bi ayyabda, dia memulai bijanibi famihil aiman, bijanibi, di sebelah giginya, mulutnya, al-aiman, yang sebelah kanan. Mulai dari sebelah kanan. Fayastawibahu fil asnan, sampai menyeluruhkannya fil asnan, di gigi-giginya. Al-ulya, gigi yang atas, wasufla, gigi yang bawah. Zahiran, yang nampak sini, wabatinan, yang tidak nampak dalam sini. Jadi kanan mulai gini. Nah, ya. Mulai dari sebelah kanan. Yang zahir, yang batin sini. Bukan di balik gigi batin, berdarah antar ente. Ya, gini. Baru kaki kiri. Yastaw'ib, menyeluruh. Ada yang mengatakan seperti huruf 8 terbalik. Ada yang mengatakan begitu. Dari sini kanan. 8 terbalik, Superman gimana ya? 8 terbalik. Iya. Iya, mesti datar kok gigi. Ya, jangan begini. Kalau gigi jangan begini, karena yudmilisah, bisa menyebabkan berdarah daripada gusinya. Ya, jangan begini. Illa fil lisan, kecuali lidah. Kalau lidah tulang. Begini. Jelas ya? Ini dalam cara menggunakan daripada siwak. Sekarang berbicara tuluhu, panjangnya kayu siwak. Semana ini? Yusannu, disunnahkan, alla yazida, tidak lebih panjangnya, ala shibrin, dari 1 jengkal masing-masing. Nggak lebih. Lebih dari sejengkal, kepanjangan segini, panjangan. Ntar samping ente kecolok jadinya, ntar. Jangan. Kepanjangan. Ayo kena orang. Wala yangus an arba'ati asabi'a, dan tidak kurang panjangnya dari 4 jari. 4 jari ini nih. 4 jari. Ya, asabi'. Nah, ini masih sunnah berarti nih. Kalau sudah di bawah 4 jari segini berarti udah ganti dah tuh. Ya. Tapi meskipun demikian, kalau masih digunakan dapat pahala sunnah gak? Dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah, tapi kurang afdal begitu. Yang afdalnya begitu. Jadi panjangnya enggak lebih dari 1 jengkal,
nggak kurang dari 4 jari. Doa fi awwalihi, sunnahnya lagi Masya Allah baca doa. Ente baca doa apa saja nggak apa-apa. Boleh pakai bahasa Indonesia. Bahasa Arab lebih afdal. Warid dari Nabi. Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah putihkanlah bihi dengan siwak asnani gigi-gigiku. Wa syudda bihi lisati, dan kuatkanlah dengan siwak itu lisati langit-langitku. Langit-langit mulut. Langit-langit. Ya. Gusi benar ya. Lisa itu gusi. Allahumma shalli Muhammad. Benar. Lisa itu gusi. Lahati baru lagi langit. Wa tsabbit bihi lahati, dan tetapkanlah dengan siwak itu lahati. Lahati itu lahmun fi aqsa sagfil hanak. Jadi daging yang di atas daripada langit-langit itu. Itu namanya lahati. Wa absih bihi lisani, dan pasehkanlah dengan siwak itu lisanku. Jadi minta kepada Allah. Yang ngomong za, ja, za, kan terbalik tuh ya. Biar pas itu. Minta sama Allah siwak. Wa barik li fihi, berkahkanlah aku ya Allah. Wa athibni alaih, dan ganjarlah pahala untukku. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu doa ketika memakai siwak.